Saya masih ingat dengan jelas desa kecil tempat saya dilahirkan dan dibesarkan. Sebuah tempat yang dipenuhi ketenangan dan kehangatan, di mana setiap sudutnya menyimpan kenangan yang tak akan pernah pudar. Di pagi hari, desa ini selalu disambut dengan suara ayam berkokok yang bersahutan, bercampur dengan hiruk-pikuk para petani yang bersiap menuju sawah. Langkah kaki mereka yang melewati jalan setapak, suara cangkul yang disandarkan di pundak, serta obrolan ringan mereka tentang hasil panen atau cuaca hari itu, menjadi bagian dari irama kehidupan yang terus berulang. Anak-anak berlarian di sekitar sumur di awal desa, tertawa riang sambil bermain dengan air yang jernih. Terkadang mereka berebut menimba air, saling mencipratkan, lalu berlari-lari kecil menuju rumah masing-masing. Saat senja mulai turun, pemandangan berubah menjadi lebih hangat dan damai. Dari atap-atap rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu, asap dapur mengepul, membawa aroma makanan yang menggoda. Ibu-ibu sibuk memasak, sementara ayah-ayah pulang dengan wajah lelah, namun bahagia setelah seharian bekerja di ladang. Di desa ini, ada satu sosok yang dihormati oleh semua orang, yaitu Guru Ibrahim. Ia bukan sekadar seorang pengajar yang mengajarkan baca tulis, tetapi juga seorang bijak yang membimbing masyarakat tentang kehidupan. Sosoknya kurus dengan janggut berwarna perak dan mata yang selalu memancarkan kelembutan. Kata-katanya penuh makna dan selalu menenangkan hati, seperti seorang ayah yang penuh kasih sayang. Tak peduli sebesar atau sekecil apapun masalah yang terjadi, semua orang akan datang kepadanya untuk meminta nasihat. Saya masih ingat bagaimana hampir setiap sore ia duduk di bawah pohon beringin besar di tengah desa. Kami, anak-anak, selalu mengelilinginya, mendengarkan cerita-cerita yang ia tuturkan. Ia berbicara tentang nilai-nilai kebaikan, kesabaran, dan kejujuran, bahkan dalam hal-hal sederhana seperti jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, meskipun hanya sebutir beras. Suaranya begitu menenangkan, membuat siapapun yang mendengar merasa dihargai dan diperhatikan. Semua orang di desa mencintai dan menghormatinya. Bagi kami, Guru Ibrahim bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga cahaya yang menuntun dalam kehidupan. Kehadirannya membawa ketenangan dan nasihatnya selalu membekas dalam ingatan kami, bahkan ketika kami telah beranjak dewasa dan pergi jauh meninggalkan desa tercinta ini. Para tetua desa mengatakan bahwa dia pernah menjadi keturunan keluarga bergengsi di tempat yang jauh. Karena ingin membantu penduduk desa, dia melepaskan kehidupan yang kaya dan memilih hidup sederhana dengan semua orang. Kisah itu telah beredar selama bertahun-tahun sebagai simbol pengorbanan dan kebaikan. Ibu saya pernah mengatakan kepada saya, "Nak, ketika kamu besar nanti, jika kamu dapat hidup sedikit saja sebaik saya akan puas." Saya yakin tidak hanya ibu saya saja, seluruh orang tua di desa berharap anak-anaknya bisa belajar sesuatu dari gurunya. Cara dia hidup sebagai teladan, cara dia memperlakukan semua orang, tulus, toleran, selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu, membuat semua orang ingin menjadi orang yang lebih baik. Ia tidak hanya mengajarkan literasi, tapi juga bagaimana menjadi manusia. Kepada keluarga-keluarga sulit di desa, guru selalu menemukan cara untuk membantu, terkadang dengan sedikit beras, terkadang dengan beberapa koin perak, terkadang dengan kata-kata penyemangat dan penghiburan. Ada orang yang sakit parah dan tidak punya cukup uang untuk berobat ke dokter, jadi diam-diam guru yang mengurusnya. Guru berkata, orang-orang di dunia ini lebih baik dari satu sama lain bukan dalam hal kekayaan, tetapi dalam cinta.
Saya selalu ingat kalimat itu. Setiap hari libur besar, guru berdiri untuk menyerukan kepada seluruh desa agar berdonasi untuk memperbaiki rumah komunal desa dan membantu masyarakat miskin. Setiap orang berkontribusi sedikit, tidak ada yang peduli. Cara dia memandang kami dengan tatapan bangga, seperti seorang ayah yang memandang anak-anaknya yang pekerja keras, membuat semua orang merasa bahagia. Penduduk desa sering mengatakan satu sama lain bahwa dengan adanya guru di sini, desa kami tidak akan pernah takut akan kekurangan cinta. Kehidupan di desa berjalan seperti itu, begitu damai dan hangat. Saat tumbuh dewasa, saya selalu membawa citra seorang guru yang disegani di hati saya. Dia mengajari saya untuk hidup dengan baik dan menghargai hal-hal kecil dalam hidup. Saya percaya bahwa setiap orang di desa memiliki sudut kecil di hati mereka untuknya, sebagai panduan dalam hidup mereka. Tapi saya tidak menyangka masih ada kebenaran yang tersembunyi di balik cangkang damai itu. Dan suatu hari, ketika kebenaran itu terungkap, seluruh desa dan saya harus menghadapi penderitaan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Seluruh desa dilanda kekacauan setelah wahyu guru Yasin. Orang-orang berdengung dan berbicara di mana-mana. Beberapa orang marah dan merasa dikhianati selama bertahun-tahun. Beberapa orang duduk diam, matanya merah karena tidak mau mempercayainya. Mereka pernah menaruh kepercayaan mutlak pada guru Ibrahim, menganggapnya sebagai mercusuar yang menerangi jalan spiritual mereka. Kini, patung besar itu telah runtuh di depan mata kita, meninggalkan kekosongan yang sangat besar di hati setiap orang. Di tengah semua kekacauan itu, saya menerima surat kecil dari seorang anak laki-laki di desa. Surat itu membuat hatiku sakit. Dia menulis, "Saya dulu melihat guru Ibrahim sebagai pembimbing saya, tapi sekarang saya tidak tahu lagi siapa yang harus saya percayai. Saya takut jika saya terus mempercayai seseorang, saya akan terluka lagi. Apa yang harus saya lakukan sekarang, guru?" Saya melihat tulisan tangan yang belum dewasa itu dengan berat hati. Saya memahami perasaan itu, perasaan kehilangan dukungan spiritual yang dulunya begitu kokoh hingga seolah tidak ada yang bisa menggantikannya. Aku membalas tulisan anak laki-laki itu, setiap kata-katanya seakan menghibur hatiku sendiri. "Nak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang sempurna. Hanya Tuhanlah satu-satunya makhluk yang sempurna. Manusia, sehebat apapun penampilannya, tetap bisa tersandung. Yang penting, jangan biarkan kekecewaan berubah menjadi kebencian. Sebaliknya, biarlah itu menjadi pelajaran bagimu untuk semakin kuat dan dewasa. Iman yang sejati tidak terletak pada diri siapapun. Itu terletak pada hati dan hatimu sendiri. Imanmu ada pada Tuhan. Jangan biarkan orang lain menentukan keyakinanmu dan cita-cita. Waktu berlalu begitu saja, membawa serta kesedihan dan air mata. 1 bulan setelah kejadian itu, saya kembali ke makam guru Ibrahim. Kali ini, hatiku tidak lagi dipenuhi amarah atau kekecewaan. Aku berdiri diam untuk waktu yang lama, memandangi kuburan yang tertutup debu seiring berjalannya waktu. Akhirnya saya dengan lembut berdoa, "Mohon maafkan dia. Semua orang akan melakukan kesalahan. Semoga dia beristirahat dalam damai. Sedangkan bagi kami akan terus hidup dan membawa pelajaran ini sepanjang sisa hidup kami." Aku menatap langit malam. Bintang-bintang masih berkilauan di atas, indah dan tenteram seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Di bawah cahaya bintang itu, saya tiba-tiba menyadari satu hal. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, betapapun menyakitkannya, membawa hikmah bagi kita. Tuan Ibrahim sudah tiada, namun kisahnya akan terus hidup selamanya. Hal ini mengingatkan saya,
dan penduduk desa bahwa orang mungkin saja tersandung, namun kesalahan mereka tidak menentukan seluruh hidup mereka. Yang penting adalah bagaimana kita mengakui kesalahan itu dan belajar memaafkan untuk orang lain dan diri kita sendiri. Hidup adalah perjalanan yang panjang dan setiap orang terkadang tersesat. Namun sejauh apapun kita tersesat, Tuhan selalu membukakan jalan bagi mereka yang benar-benar ingin kembali. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Jangan menilai orang lain hanya dari penampilannya, karena apa yang kita lihat belum tentu benar. Dan apapun yang terjadi, jagalah selalu kesucian hati. Jauhi kesombongan dan kebohongan. Karena pada akhirnya yang tersisa, yang membedakan kita hanyalah hati dan keikhlasan kita. Sebulan berlalu setelah kejadian tersebut, desa tersebut berangsur-angsur kembali normal. Namun di hati setiap orang masih ada pecahan yang belum juga sembuh. Aku bisa merasakan mata penduduk desa tidak lagi bersinar seperti dulu. Kekaguman dan kepercayaan yang tadinya mutlak kini hanya tersisa dengan tatapan sendu, seolah masih mencari jawaban sendiri. Saya juga. Meskipun saya berdiri di depan makam Guru Ibrahim dan berdoa untuknya, saya masih merasakan sakit di hati saya. Sebagian diriku marah padanya, marah karena dia menyembunyikan seluruh desa, marah karena aku pernah mengidolakan dia sebagai panutan yang sempurna. Tapi bagian lain membuatku tidak bisa membenci. Beliau adalah pembimbingku, orang yang mengajariku tentang kebaikan, tentang bagaimana hidup dengan baik dan altruistik. Saya tidak dapat menyangkal hal-hal baik itu, tidak peduli betapa pahitnya kebenarannya. Suatu hari ketika sedang berjalan-jalan di desa, tiba-tiba saya melihat beberapa anak sedang bermain di tepi sungai. Mereka tertawa keras, polos, seolah-olah mereka tidak menyadari apa yang sedang disakiti oleh orang dewasa. Saya memandang mereka dalam diam dan bertanya-tanya, apakah mereka akan kehilangan kepercayaan seperti orang dewasa di desa? Lalu tiba-tiba aku teringat surat anak laki-laki itu tempo hari. Anda bertanya kepada saya, siapa yang harus saya percayai? Dan aku sadar, jawabannya bukan hanya untuk anak itu saja, tapi untukku dan semua orang yang kebingungan dalam hidup ini. Saya menyadari bahwa kepercayaan tidak hanya bergantung pada satu orang saja. Manusia bisa baik, bisa jahat, bisa benar, bisa salah. Kita memuja mereka karena kebaikan yang mereka bawa, tapi ketika mereka tersandung, bukan berarti semua yang mereka lakukan salah. Jangan mengingkari seluruh perjalanan karena satu kesalahan. Guru Ibrahim memang bersalah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa beliaulah yang mengajarkan masyarakat desa untuk saling mencintai dan membantu. Kesalahannya memang nyata, namun kebaikannya juga nyata. Manusia pada dasarnya kompleks, tidak ada yang berkulit putih atau berkulit hitam. Saya memutuskan untuk berdiri dan melakukan sesuatu. Aku tidak ingin membiarkan desa ini selamanya tenggelam dalam kesedihan dan kebencian. Saya mulai pergi dari rumah ke rumah, berbicara dengan setiap orang. Saya tidak berusaha membela Guru Ibrahim, tapi saya ingin orang-orang mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang kesalahan. Aku menceritakan kenangan indah tentang dia, tentang hari-hari dia mengajar anak-anak membaca, tentang malam hari dia duduk bersama para petani membicarakan tentang hasil panen. Lambat laun, saya melihat mata mereka melembut, seolah kabut di hati mereka mulai terangkat. Kemudian saya mengadakan pertemuan di halaman. Seluruh desa hadir, semua orang menunggu dengan tenang. Saya berdiri di hadapan semua orang, bukan sebagai penjelas, tetapi sebagai anak desa yang sama menderita dan bingungnya dengan mereka.
Saya menceritakan kembali surat anak laki-laki itu dan mengatakan kepada semua orang bahwa kita tidak perlu menaruh kepercayaan mutlak pada siapapun selain Tuhan dan diri kita sendiri. Mari percaya pada hal-hal baik yang telah kita saksikan dan percaya bahwa kita cukup kuat untuk mengatasi rasa sakit. Pertemuan pun berakhir, namun saya tahu yang terpenting bukanlah kata-kata yang saya ucapkan, melainkan api kecil yang baru saja saya nyalakan di hati setiap orang. Aku tidak bisa menghapus luka lama, tapi aku bisa membantunya untuk menatap ke depan. Pada hari-hari berikutnya, desa tersebut berangsur-angsur menjadi sangat berbeda. Orang-orang mulai lebih banyak berbicara satu sama lain. Tidak ada lagi tatapan curiga atau terasing. Beberapa tetua desa juga aktif membantu satu sama lain dalam pekerjaan bertani. Sawah-sawah dipenuhi warna hijau subur, seolah belum pernah terjadi kejadian apapun. Anak-anak berkicau dan bermain-main di halaman. Semuanya berangsur-angsur kembali ke ritme yang semestinya. Hanya saja kali ini, keyakinan mereka tidak lagi didasarkan pada individu, tetapi pada kekuatan kolektif seluruh desa. Seminggu kemudian, saya menerima surat lagi dari anak laki-laki sebelumnya. Kali ini tulisan tangannya tidak lagi goyah seperti dulu. Dia menulis, "Terima kasih, Guru. Sekarang saya mengerti. Saya tidak akan mencari siapapun untuk dipercaya sepenuhnya lagi. Saya akan percaya pada diri saya sendiri dan saya akan menjadi orang baik." Saya pikir Guru Ibrahim juga mengharapkan hal yang sama. Saya tersenyum. Apapun yang terjadi, kebaikan dan toleransi akan selalu ada. Saya percaya ketika kita memilih untuk memaafkan dan melanjutkan hidup, hidup akan lebih mudah. Adapun bagi mereka yang telah pergi, akan merasa lebih tenteram ketika melihat mereka yang tetap hidup dengan baik dan bahagia. Aku menatap ke langit, bintang-bintang masih berkelap-kelip. Bagaimanapun kehidupan berubah, cahaya itu selalu ada, teguh dan abadi. Saya memahami bahwa saya harus terus hidup, terus menabur benih harapan dan cinta. Seperti yang diajarkan Guru Ibrahim kepada saya, meskipun beliau tidak sempurna. Sebab pada akhirnya, yang terindah bukanlah kesempurnaan, melainkan keikhlasan dan toleransi dalam diri setiap orang. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa meskipun luka di hati penduduk desa berangsur-angsur tertutup, gaung peristiwa hari itu masih ada di suatu tempat, menyusup ke dalam setiap cerita dan setiap tampilan. Semua orang berusaha bersikap normal, namun jauh di lubuk hati, mereka masih skeptis, masih takut kepercayaan mereka akan dikhianati lagi. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya sendiri pernah bergumul dengan perasaan itu. Namun kemudian saya sadar, kita tidak bisa hidup selamanya dalam keraguan dan rasa sakit hati. Setiap orang membutuhkan sesuatu untuk dipegang teguh. Keyakinan baru, harapan baru, atau sekadar alasan untuk terus maju. Aku tidak ingin desa ini selamanya berada dalam kegelapan masa lalu. Saya ingin menemukan cahaya lagi, tidak hanya untuk diri saya sendiri, tetapi untuk semua orang. Saya mulai menjangkau para tetua di desa tersebut. Mereka yang telah melihat desa mereka tumbuh dari kemiskinan dan kekurangan menuju kemakmuran seperti sekarang. Saya mendengar mereka berbicara tentang hari-hari sulit dan orang-orang yang berkontribusi dalam membangun tanah ini. Mereka tidak banyak bicara tentang Guru Ibrahim, bukan karena mereka membencinya, tapi karena mereka paham bahwa desa bukan hanya kisah satu orang, tapi kisah seluruh kelompok. Saya selalu ingat kata-kata Paman Hasan, pandai besi tertua di desa. Orang baik atau orang jahat, semua orang akan menjadi masa lalu. Yang tersisa hanyalah bagaimana kita terus hidup. Pernyataan itu menghantui saya. Saya memikirkannya dan menyadari
Benar, tidak ada yang hidup selamanya. Namun apa yang mereka tinggalkan, baik pelajaran yang baik atau kesalahan yang menyakitkan, akan tetap ada pada kita. Pertanyaannya bukanlah bisakah kita melupakannya, tapi bagaimana kita akan terus hidup. Saya memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sangat besar. Saya mengajak seluruh warga desa untuk bekerja sama membangun kembali rumah masyarakat yang dulunya merupakan tempat pertemuan desa lama, namun sudah lama ditinggalkan. Saya ingin tempat ini menjadi simbol baru bagi desa ini. Bukan untuk melupakan masa lalu, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa walaupun kita pernah mengalami kehilangan, kita masih bisa bangkit dan melanjutkan. Pada awalnya tidak ada yang menjawab. Masyarakat masih takut disakiti lagi. Saya tidak menyalahkan mereka, namun saya juga tidak menyerah. Saya pergi dari rumah ke rumah, berbicara dengan setiap orang, menceritakan kepada mereka tentang hari-hari indah yang dialami desa tersebut. Saya mengingatkan mereka bahwa desa ini tidak hanya memiliki guru Ibrahim, tetapi juga mereka, orang-orang yang telah bersatu untuk mengatasi banyak kesulitan. Lambat laun, setiap orang mengangguk setuju. Mereka mulai mendatangkan kayu dan material lama untuk diperbaiki. Ada yang menyumbang, ada pula yang menyumbangkan uang. Hal yang paling mengejutkan adalah anak-anak. Mereka masih dengan polosnya berlarian, tertawa, dan bahkan membantu orang dewasa dengan hal-hal kecil. Saya melihat mata anak-anak itu bersinar terang seolah-olah mereka tidak pernah merasakan penderitaan orang dewasa. Mungkin itulah hal yang paling indah. Anak-anak tidak pernah takut untuk memulai lagi. Pada hari pembangunan rumah komunitas selesai, seluruh desa berkumpul. Aku berdiri di depan semua orang, jantungku berdebar kencang. Saya bukan pembicara yang baik, tapi hari ini saya ingin mengungkapkan isi hati saya. Saya mengatakan kepada mereka bahwa rasa sakitnya tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Kita bisa belajar menghadapinya dan perlahan mengubahnya menjadi kekuatan untuk maju. Saya bilang, setiap orang punya kesalahan. Tuan Ibrahim salah, tapi kebaikan yang dibawanya memang benar adanya. Dan jika kita terus memendam rasa sakit itu dalam hati, kita hanya akan membuat diri kita sengsara. Saya juga berbicara tentang iman. Saya memberitahu mereka untuk tidak menaruh seluruh kepercayaan mereka pada satu orang. Manusia pada dasarnya tidak sempurna, dan jika kita terus menuntut kesempurnaan dari orang lain, cepat atau lambat kita akan kecewa. Tapi percayalah pada diri sendiri. Percayalah bahwa Anda cukup kuat untuk berdiri, cukup baik untuk menjadi orang baik, dan cukup toleran untuk memaafkan. Ruangan itu hening sejenak. Saya melihat sekeliling dan melihat mata merah dan wajah emosional. Beberapa orang mengangguk. Paman Hasan tersenyum padaku, matanya penuh kebanggaan. Lalu dari suatu tempat, seseorang mulai bertepuk tangan. Tepuk tangan pun menyebar. Lambat laun seluruh desa berdiri dan bertepuk tangan. Saya merasakan arus hangat mengalir ke seluruh tubuh saya. Saya tahu, pada saat itu desa saya benar-benar mengatasi rasa sakitnya. Kehidupan kemudian berangsur-angsur stabil. Orang-orang tidak lagi banyak bicara tentang Guru Ibrahim, namun saya tahu beliau masih hidup dalam ingatan mereka sebagai pelajaran, kenangan, dan terkadang pengingat akan kebaikan dan kesalahan. Anak laki-laki yang menulis surat kepada saya sekarang sudah sedikit lebih tua. Suatu hari dia datang menemui saya, matanya bersinar. Dia berkata, "Saya tidak sedih lagi. Saya akan berusaha belajar dengan baik dan menjadi orang baik. Saya tidak ingin menjadi orang lain, saya ingin menjadi diri saya sendiri." Saya tersenyum. Aku tahu, benih harapan yang aku coba tanam telah bertunas.
Malam itu saya berdiri di depan rumah komunitas yang baru dibangun, menatap langit berbintang. Aku memikirkan Guru Ibrahim, memikirkan hari-hari yang telah berlalu. Meski dia sudah tidak ada lagi, aku yakin dia masih menjaga desa ini. Aku memejamkan mata dan berdoa dengan lembut. Orang bisa berbuat salah, tapi kebaikan, jika itu benar-benar kebaikan, tidak akan pernah hilang. Saya percaya akan hal itu, dan saya akan hidup dengan keyakinan itu selama sisa hidup saya. Selama beberapa generasi, desa kecil jauh di tengah hutan Kalimantan ini selalu hidup harmonis dengan alam. Hutan luas menyelimuti desa, menyediakan makanan, air, dan cerita-cerita aneh yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun tidak ada cerita yang seistimewa kisah anak laki-laki dan ular piton raksasa. Tidak ada yang tahu dari mana asal bocah itu. Dia tampak seperti bagian dari hutan, liar tapi tidak ganas. Rambut panjang acak-acakan, mata cerah, dan kulit kecoklatan akibat sehari-hari tinggal di alam. Masyarakat di desa tersebut tidak berani mendekat, karena di sampingnya selalu ada seekor ular piton raksasa berbadan besar yang cukup membuat siapapun merinding. Namun, anehnya ular piton tersebut tidak pernah menyerang siapapun. Dia tidak berburu ayam atau menguntit anak-anak lain. Ia hanya melingkari anak laki-laki itu, diam-diam melindunginya, seolah-olah itu adalah ibunya. Awalnya seluruh desa heboh dan takut. Seorang anak yang hidup dengan ular piton, itu sulit dipercaya. Beberapa orang mengira itu pertanda buruk. Ular piton itu telah menghipnotis bocah itu, menjadikannya sebagai mangsa cadangan. Yang lain mengatakan, mungkin itu adalah roh hutan yang melindungi anak laki-laki itu sebagai hadiah dari alam. Tapi semua orang takut, tidak ada yang berani mendekat, dan bocah itu masih hidup tenang di dunianya sendiri. Di desa itu ada seorang lelaki tua bernama Pak Rahmat. Dia bukan kepala desa, tapi perkataannya selalu dihormati. Dengan rambut perak dan mata yang lembut, dia adalah seseorang yang telah menyaksikan banyak perubahan di desa. Dia tidak percaya pada takhayul. Ia percaya segala sesuatu ada alasannya, dan jika ada anak yang hidup dengan ular piton, pasti ada cerita di baliknya. Suatu hari, Pak Rahmat memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya. Dia tidak pergi sendirian. Mendampinginya adalah Bu Sari, seorang wanita dengan hati yang hangat dan kecintaan yang tak ada habisnya terhadap alam. Bu Sari adalah seorang peneliti hutan. Namun, yang terpenting, dia mencintai manusia dan keajaiban alam. Mendengar berita tentang anak laki-laki itu, dia tidak bisa mengabaikannya. Mereka mulai mengamati. Setiap hari saat matahari terbit, mereka pergi ke tepi hutan, tempat anak laki-laki itu sering muncul. Mereka tidak terburu-buru untuk mendekat, tetapi hanya diam-diam memperhatikan. Mereka melihatnya berlari dan melompat di atas batu, berenang di sungai yang jernih, bergelantungan di dahan pohon yang tinggi, seperti monyet kecil. Dan ular piton raksasa itu selalu mengikuti dari dekat, seperti seorang ibu yang dengan cermat mengawasi anaknya. Suatu ketika anak itu sedang bermain, Pak Rahmat mencoba mendekat. Namun hanya dengan satu langkah kuat, ular piton tersebut langsung mengangkat kepalanya, matanya yang tajam waspada. Dia berhenti. Dia mengerti bahwa jika mereka ingin mendekat, mereka harus menunggu, bukan dengan kekuatan atau tipu muslihat, namun dengan kesabaran dan keikhlasan. Hari-hari berikutnya mereka membawa buah-buahan dan piring dari desa, menaruhnya di sudut dan pergi. Awalnya anak laki-laki itu tidak memperhatikan, namun kemudian sedikit demi sedikit dia mulai menyentuh hadiah-hadiah kecil itu. Suatu hari ketika mereka kembali, mereka melihat kulit pisang dan kulit nangka tertinggal.
yang merupakan tanda penerimaan mereka. Secara bertahap, kesenjangan tersebut menyempit. Ada kalanya Pak Rahmat dan Bu Sari duduk di bawah pohon sambil berbincang, sengaja membiarkan bocah itu mendengar. Mereka tidak membicarakan hal-hal besar, mereka hanya bercerita tentang desa, tentang hujan musim panas, tentang permainan yang sering dimainkan anak-anak. Anak laki-laki itu tidak menanggapi, tetapi mereka tahu dia mendengarkan. Lalu suatu hari, saat matahari terbenam, saat warna oranye memenuhi hutan, sesuatu yang ajaib terjadi. Anak laki-laki itu melangkah mendekat. Kaki telanjangnya dengan ringan menginjak dedaunan kering, matanya masih terlihat waspada namun tidak lagi takut. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya berdiri di sana, memandangi dua orang asing yang telah bertahan di sini selama berhari-hari. Dan untuk pertama kalinya, mereka mendengar suaranya. Suara yang pelan, namun cukup untuk membungkam mereka berdua. "Namaku Rizky." Hanya 4 kata, tapi pintu terbuka ke keseluruhan cerita yang tidak diharapkan siapapun. Sinar matahari sore menyinari pepohonan, mewarnai seluruh sudut hutan menjadi kuning. Rizky berdiri di sana, matanya masih asing dengan dunia manusia. Anak laki-laki itu belum pernah keluar dari hutan ini, tidak pernah mengetahui apapun di luar. Namun hari ini, sesuatu yang berbeda terjadi. Seorang wanita muncul, matanya merah, seluruh tubuhnya gemetar, seolah berusaha mempertahankan keberanian terakhirnya. Tak seorang pun di desa itu langsung mengenalinya. Tapi kemudian, kenangan lama muncul kembali. Ayulah yang meninggalkan desa bertahun-tahun lalu dengan membawa banyak rumor. Beberapa orang mengatakan dia melarikan diri dengan pria asing. Yang lain mengatakan dia tersesat di hutan dan tidak pernah kembali. Tapi tidak ada yang menyangka dia telah kembali dan saat ini dia berdiri di depan putra yang telah dia tinggalkan. Ayu menatap Rizky dengan air mata berlinang. Dia ingin berlari memeluk anaknya, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa berkata apa-apa, karena anak laki-laki di depannya tidak seperti anak-anak lainnya. Dia membawa dalam dirinya bagian dari hutan hijau, bagian dari alam liar yang tidak dapat dia pahami sepenuhnya. Dan yang terpenting, tidak ada harapan atau kegembiraan di matanya saat melihat ibunya. Yang ada hanya keanehan dan keraguan. Dia mencoba berbicara. Suaranya sedikit bergetar. "Rizky, ini ibu." Namun anak laki-laki itu tidak menjawab. Dia mundur selangkah, matanya waspada, memandang ke arah ular piton raksasa itu seolah mencari perlindungan. Piton tersebut masih tergeletak dengan tenang, namun seluruh tubuhnya tampak tegang. Ia merasakan perubahan di udara, merasakan ketidakamanan pada anak laki-laki yang dibesarkannya selama ini. Pak Rahmat dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Ayu, seolah memberinya keberanian. Ia menatap Rizky, lalu perlahan menceritakan kisah yang selama ini Ayu tak berani ceritakan kepada siapapun. Kisah seorang gadis muda yang bodoh, salah, takut, dan melarikan diri. Ia tidak berani kembali ke desa karena takut mendapat komentar negatif. Dia melahirkan sendirian di hutan, kelelahan, tersesat, dan kemudian dalam keputusasaan, dia meninggalkan anak kecilnya di alam luas. "Tapi tahukah Anda, nasib tidak meninggalkan Anda," kata Pak Rahmat dengan suara berat. "Bukannya tersesat, saya dilindungi oleh alam. Seekor ular piton tidak hanya melindungi saya, tapi juga menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Itu adalah keajaiban." Rizky tetap diam. Dia tidak mengerti kenapa wanita ini muncul, kenapa dia baru datang sekarang. Selama bertahun-tahun, dia tidak membutuhkan orang lain. Dia memiliki ibunya, ular piton raksasa yang berada di sisinya, menjaganya tetap hangat di malam yang dingin, melindunginya dari binatang buas, memberinya rasa aman yang tidak perlu dia cari dari orang lain. Tapi sekarang,
Semua orang bilang dia punya ibu kandung. Seorang ibu meninggalkannya. Busari berjalan mendekat, matanya lembut namun tegas. Rizky, kadang orang berbuat salah. Kadang kita takut sampai menyakiti orang yang paling kita cintai. Tapi yang penting kalau mereka kembali, mereka rela melakukan apa saja untuk memperbaiki kesalahannya. Kata-kata itu bergema di angkasa, lembut namun juga penuh beban. Rizky tidak tahu harus berbuat apa. Dia hanya tahu bahwa hatinya sedang kacau. Dia telah menjalani seluruh hidupnya di hutan. Dia sudah terbiasa dengan cara hidup seperti ini. Bagaimana kamu bisa mempercayai orang asing hanya karena mereka bilang dia ibumu? Keesokan harinya, Rizky tak meninggalkan ular piton miliknya. Dia masih tidur di sebelahnya, masih merasa paling aman saat dia dipeluk. Namun di lubuk hatinya, kata-kata Pak Rahmat, kata-kata Bu Sari, dan sorot mata Ayu yang penuh pedih masih terngiang-ngiang. Dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Lalu suatu hari saat dia sedang duduk di bawah pohon besar, Ayu berjalan mendekat. Tak ada penjelasan lagi, tak ada lagi air mata. Yang ada hanya seorang ibu yang diam-diam duduk di samping putranya. Dia tidak menyentuhnya, dia juga tidak memaksanya untuk memandangnya. Dia hanya duduk di sana, menatap dedaunan hijau bersamanya. Suatu ketika, katanya pelan, aku duduk di bawah pohon seperti ini saat kau masih bayi dalam kandunganku. Lalu aku berpikir tentang menjadi seorang ibu, tentang betapa aku akan mencintaimu. Tapi aku takut, dan aku lari. Suaranya tercekat, tapi kemudian dia melanjutkan. Aku tidak berharap kamu langsung memaafkanku. Aku tidak berharap kamu menerimaku saat ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini. Dan aku akan selalu di sini, menunggumu. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Rizky diam saja. Dia hanya menatap ke langit, di mana awan putih melayang perlahan. Dia tidak tahu apakah dia bisa memaafkan atau tidak. Tapi untuk pertama kalinya dia tidak merasa wanita ini benar-benar asing lagi. Dan mungkin saja dia akan memberinya kesempatan. Pagi itu langit berwarna biru, angin sepoi-sepoi bertiup melewati pepohonan, membawa segarnya aroma hutan. Suara kicau burung bergema di mana-mana, menandakan dimulainya hari baru. Namun bagi Rizky, ini bukan sekadar pagi biasa. Ini adalah hari di mana dia harus mengambil keputusan tersulit dalam hidupnya. Dia duduk di samping ular piton raksasa itu, tangan kecilnya dengan lembut mengusap kulitnya yang dingin. Ular piton itu meringkuk malas di bawah naungan pohon. Matanya yang berwarna kuning tua, setenang permukaan danau, tanpa riak apapun. Selama bertahun-tahun, bukan hanya temannya yang menjadi satu-satunya, namun juga keluarganya, ibu yang menjadi sahabatnya. Tapi sekarang, dia mengerti bahwa dia tidak bisa menyimpannya selamanya. Ia belajar banyak dari dunia di luar hutan. Ia tahu bahwa manusia dan alam bisa hidup harmonis, namun ada batasan yang tidak bisa diatasi. Piton tersebut bukan milik desa ini. Ia tidak bisa selamanya hidup di dunia yang asing, di mana orang-orang takut, di mana ia tidak bisa dengan bebas merangkak melalui pepohonan, membenamkan dirinya di sungai yang jernih, atau berbaring di bawah sinar matahari di atas batu-batu besar. Ia perlu kembali ke rumah. Rizky menghela nafas panjang, merasakan kehangatan yang familiar dari ular piton tersebut. Dia tahu makhluk itu tidak memahami ucapan manusia, tapi antara dia dan makhluk itu sepertinya tidak diperlukan bahasa. Hanya dengan melihat, dengan isyarat, keduanya bisa saling memahami. Dia memeluknya erat-erat, merasa seperti sedang memeluk masa kecilnya. Semua kenangan malam, musim dingin, dan hari-hari musim panas berbaring di bawah sinar matahari bersama. Ia berbisik pelan, "Terima kasih, Ibu. Ibu akan selalu ada di hatiku." Tidak ada air mata yang jatuh.
Rizky tahu dia sudah dewasa dan keputusan penting terkadang harus diambil dengan keberanian. Dia perlahan melepaskannya, menyaksikan ular piton raksasa itu perlahan menoleh. Matanya tampak mengerti, seolah mengucapkan selamat tinggal. Kemudian ia mulai merangkak menjauh. Setiap gerakannya lembut namun tegas. Dia berdiri di sana, memperhatikan setiap langkah yang diambilnya untuk kembali ke alam. Baru setelah siluetnya menghilang di balik pepohonan lebat, dia menyadari bahwa dia sedang mengepalkan tangannya. Pak Rahmat, Bu Sari, dan warga desa berdiri di belakangnya sambil diam-diam mengamati. Tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka hanya terdiam memandangi Rizky, memandangnya yang berdiri tak bergerak di depan hutan, seolah-olah mereka sedang mengukir gambaran itu di dalam hati mereka. Beberapa orang menghela nafas lega karena rasa takut yang tak kasat mata terhadap ular piton telah hilang. Namun sebagian lainnya merasa tercekik. Mereka tidak lagi memandang ular piton hanya sebagai binatang buas, melainkan sebagai bagian dari diri Rizky. Bagian dari cerita yang tidak pernah mereka pahami sepenuhnya. Hari itu Rizky tak banyak bicara. Dia diam-diam berjalan pulang, langkahnya berat. Namun saat matahari terbenam, dia duduk di ambang pintu sambil menatap langit jingga merah. Ada sesuatu yang berubah dalam hatinya. Dia bukan lagi anak kemarin. Sejak cerita Rizky tersebar, desanya berubah. Tidak ada lagi kewaspadaan terhadap hutan. Tidak ada lagi ketakutan tak kasat mata terhadap makhluk liar. Sebaliknya, ada rasa hormat dan pengertian. Penduduk desa mulai memandang hutan dari sudut pandang berbeda. Tidak lagi melihatnya sebagai tempat yang berbahaya, namun sebagai bagian penting dari kehidupan. Bu Sari yang menyaksikan perjalanan Rizky pun mulai menggagas program perlindungan hutan. Dia dan penduduk desa mengadakan diskusi tentang alam, mengajari masyarakat bagaimana hidup harmonis dengan hutan. Mereka menanam lebih banyak pohon, melindungi sungai-sungai kecil, dan yang terpenting mereka tidak lagi memandang hutan sebagai tempat yang menakutkan. Anak-anak desa yang tadinya hanya mengenal sawah dan sungai, kini bersemangat menjelajah alam, belajar mengenali jejak binatang, belajar tentang tumbuhan yang dapat menyembuhkan penyakit, dan yang terpenting, belajar menghargai alam di sekitar mereka. Rizky pun berubah. Dia bukan lagi anak liar yang tinggal di hutan, tapi dia juga belum sepenuhnya menjadi anak kecil seperti orang lain. Dia adalah jembatan antara dua dunia, antara manusia dan alam. Dia memahami hutan, memahami makhluk di dalamnya, dan juga memahami manusia, kekhawatiran dan harapan mereka. Ia sering membantu Bu Sari dalam perjalanan survei, berbagi dengan penduduk desa tentang apa yang telah ia pelajari. Dia tidak lagi merasa tersesat. Suatu sore, Ayu berdiri di depan pintu sambil menatap putranya dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia tahu Rizky sudah dewasa dan menemukan jalannya. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. "Apakah kamu ingin pergi ke desa untuk bermain dengan teman-temanmu?" Dia bertanya. Rizky terdiam sesaat lalu berbalik menatapnya. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu sebelumnya. Ia selalu merasa berbeda, selalu menjaga jarak dengan anak-anak lain. Namun kini, saat melihat anak-anak tertawa dan bermain di ladang, ia tidak lagi merasa aneh. Dia mengangguk. Di bawah sinar matahari terbenam yang keemasan, Rizky berjalan bersama ibunya. Kali ini dia tidak lagi mundur atau menghindar. Dia meraih tangannya, sebuah tindakan kecil tetapi berisi semua yang ingin dia katakan. Ayu meremas lembut tangan putranya, merasa penantiannya selama bertahun-tahun telah membuahkan hasil. Dia tidak lagi marah, tidak lagi sebal. Dia menemukan keluarganya dengan cara yang berbeda, jalan yang tidak terduga.
Namun yang terpenting dia tahu bahwa di dunia yang besar ini ada hal-hal yang tidak bisa diubah, tapi ada juga hal yang selalu bisa dimulai kembali. Dan di dalam hatinya, ibu hebat itu, meski tak lagi berada di sisinya, selalu menjadi bagian yang tak tergantikan. Bu Sari yang menyaksikan perjalanan Rizky pun mulai menggagas program perlindungan hutan. Dia dan penduduk desa mengadakan diskusi tentang alam, mengajari masyarakat bagaimana hidup harmonis dengan hutan. Mereka menanam lebih banyak pohon, melindungi sungai-sungai kecil, dan yang terpenting, mereka tidak lagi memandang hutan sebagai tempat yang menakutkan. Anak-anak desa yang tadinya hanya mengenal sawah dan sungai, kini bersemangat menjelajah alam, belajar mengenali jejak binatang, belajar tentang tumbuhan yang dapat menyembuhkan penyakit, dan yang terpenting, belajar menghargai alam di sekitar mereka. Rizky pun berubah. Dia bukan lagi anak liar yang tinggal di hutan, tapi dia juga belum sepenuhnya menjadi anak kecil seperti orang lain. Dia adalah jembatan antara dua dunia, antara manusia dan alam. Dia memahami hutan, memahami makhluk di dalamnya, dan juga memahami manusia, kekhawatiran dan harapan mereka. Ia sering membantu Bu Sari dalam perjalanan survei, berbagi dengan penduduk desa tentang apa yang telah ia pelajari. Dia tidak lagi merasa tersesat. Suatu sore, Ayu berdiri di depan pintu sambil menatap putranya dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia tahu Rizky sudah dewasa dan menemukan jalannya. Dia berjalan mendekat dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahunya. "Apakah kamu ingin pergi ke desa untuk bermain dengan teman-temanmu?" Dia bertanya. Rizky terdiam sesaat lalu berbalik menatapnya. Dia tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu sebelumnya. Ia selalu merasa berbeda, selalu menjaga jarak dengan anak-anak lain. Namun kini, saat melihat anak-anak tertawa dan bermain di ladang, ia tidak lagi merasa aneh. Dia mengangguk. Di bawah sinar matahari terbenam yang keemasan, Rizky berjalan bersama ibunya. Kali ini, dia tidak lagi mundur atau menghindar. Dia meraih tangannya, sebuah tindakan kecil, tetapi berisi semua yang ingin dia katakan. Ayu meremas lembut tangan putranya, merasa penantiannya selama bertahun-tahun telah membuahkan hasil. Dia tidak lagi marah, tidak lagi sebal. Dia menemukan keluarganya dengan cara yang berbeda, jalan yang tidak terduga. Namun yang terpenting dia tahu bahwa di dunia yang besar ini, ada hal-hal yang tidak bisa diubah, tapi ada juga hal yang selalu bisa dimulai kembali. Dan di dalam hatinya, ibu hebat itu, meski tak lagi berada di sisinya, selalu menjadi bagian yang tak tergantikan.